Ini Ramadan. Kelihatannya sih kayak bocil SD biasa ya, lucu, gemes. Tapi selera kulinernya agak beda dari kita semua. Orang mah istirahat beli batagor, dia malah ngambilin lembaran buku, guys. Lihat, ini bukan ulah tikus. Ini anak kelas 2 yang memang mengkonsumsi literasi secara harfiah. Jadi, ceritanya aku lagi ngawas di jam bebas di perpustakaan. Tiba-tiba ada satu anak yang ngomong, "Miss, Ramadan makan kertas. Kenapa?" Lalu aku lihat, aku kira memang lagi makan permen karet. Ternyata Ramadan, kamu ngapain makan kertas? Kan harus menuntut ilmu. Jadi aku makan kertas. Nah, kertasnya. Dan dia adalah pengikut mitos cara cepat pintar dengan memakan kertas bacaan. Apakah cara itu berhasil? Yuk kita cek bareng-bareng. dan ya, memang benar, kalau misalkan kita membaca buku, kita bisa melihat dunia. Tapi, apakah kita harus memakan kertas tersebut agar ilmu-ilmu itu masuk ke otak kita? Kita lihat. Okay, let's go. Ramadan, dirimu tahu tidak apa itu arti buku adalah jendela dunia? Karena jendela bisa melihat hal baru. Dia salah tangkap konsep metafora. Tapi untuk motivasinya kita perlu mengapresiasinya. Meskipun namun dia tidak menerima untuk mencerna selulosa dari kertas tersebut. Nah, berangkat dari tragedi Ramadan si pemakan kertas, sebenarnya anak kita punya imajinasi yang tinggi karena mereka belum sampai ke tahap pemahaman kritis. Mereka bisa membaca kata-katanya, tapi mereka belum paham makna dari kata-kata tersebut. Sebagai guru dan merangkap sebagai seorang pustakawan, tugas aku ya memang agak berat ya, karena kita ditantang untuk meningkatkan literasi mereka tanpa mereka merasa itu mereka berada di penjara. Dan hari ini aku mau share 3 cara meningkatkan literasi anak tanpa membuat mereka berada di suatu ruangan gelap yang membosankan. Cara bikin minta. Salah. Cara bikin literasi anak meningkat. Yang pertama, read aloud, baca nyaring. Jangan suruh anak-anak membaca tanpa suara. Mereka bakal ngantuk atau bahkan bisa jadi maunya kertas lagi. Tapi buat karakter suara yang berbeda-beda. Kalau kamu membaca tentang dinosaurus, maka tirukan suara dinosaurus. Nah, itu akan melatih auditory literasi mereka atau fokus literasi mereka. Ini menceritakan tentang apa kalau boleh tahu? Itu cerita tentang apa, Bu? Hewan. Hewannya apa? Disiram air sama kali. Oke, lanjut ke Mika. Mika, gambar lucu Mika oleh Mika. Isinya apa? Tentang apa? Tentang menggambar. Menggambar. Tutorial menggambar? Ya? Ya. Oh, berarti si Mika ini suka menggambar. Si Mika yang ini suka menggambar tidak? Suka. Yang kedua, kaitkan dengan kehidupan nyata. Setelah kalian membaca tentang buku menanam pohon, ajak keluar. Beritahu mereka kalau kertas yang kalian makan tadi adalah dari pohon, bukan dari pabrik kerupuk. Yang ketiga, buat book review versi bocil. Jangan suruh anak merangkum 3 halaman dari sebuah buku. Itu buat bosan dan buat perpustakaan jadi tempat yang menakutkan. Tapi, buatlah review buku sesuai dengan isi cerita. Misalnya, 5 bintang untuk cerita yang menarik dan 1 buku untuk cerita yang merasa kalau pengen makan dulu. Ini kesukaanku semuanya. Apakah setelah aku membersihkan rak-rak ini semuanya sudah selesai? Tidak. Kalau kita lihat isi-isi dari rak buku ini seperti pasar kaget subuh. Buku cerita dinosaurus bisa berpindah ke buku rak dari agama. Ya, bisa jadi dinosaurusnya mau tobat kan? Kesimpulannya, menaikkan literasi itu memang butuh kesabaran ekstra, apalagi untuk anak SD. Kadang penuh dengan komedi, bikin elus dada, buat orang ucap astagfirullah setiap hari, bikin pusing. Tapi kalau misalkan kita dengar ada satu anak yang bilang, Ini bukunya seru banget loh. Aku pengen baca buku lagi. Ada lagi nggak buku yang kayak gini? rasanya itu kayak dapat THR di awal bulan. Apa itu THR? Buat para guru, orang tua, dan sesama pustakawan di luar sana, jauhkan buku dari jangkauan anak-anak yang belum sarapan. Semangat terus ya! Kalau kalian suka video investigasi absurd ini, klik like, subscribe, dan komen di bawah barang apa yang pernah kalian jadiin pembatas buku yang paling aneh. Dan sampai jumpa di vlog pustaka berikutnya. Dadah!
Behind the scenes. Kenapa bisa di atas? Iya sama. Kita harus menyerap ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya.